Mahasivaratri di Pura Siddhinatha Transmigrasi Sulawesi Part 1. Siwaratri artinya malam siwa yang berasal dari bahasa Sanskerta. Berasal dari dua kata. Siwa berarti baik hati, suka memaafkan, memberi harapan dan membahagiakan. Sementara ratri artinya malam yang dapat diartikan juga sebagai kegelapan. Jadi Siwaratri dapat diartikan sebagai malam pemerilina. Om Swastiastu, semeton sahabat Cahaya Dharma dimanapun berada. Tepat pada malam Mahasiwaratri Purwaning Tilem Kepitu, Cahaya Dharma dan tim melakukan tirta yatra di salah satu pura yang ada di daerah transmigrasi, tepatnya di Pura Siddhinatha, Kelurahan Tandebura, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sahabatku, beginilah kondisi semeton kita yang ada di transmigrasi. Nah, di sini Cahaya Dharma memandu prosesi persembahyangan bersama. Setelah itu melantunkan japa Mahamirtunjaya Mantra, Trayambakam dan japa Siwa sampai 108 kali dan mohon bimbingan agar di malam perenungan semeton kita dimanapun berada, terkhusus di transmigrasi, makin mantap serada dan baktinya. Nah, selesai melaksanakan japa Siwa dilanjutkan dengan Nunas Tirta Wang Supado agar diberikan anugerah lila yang paramekawi Sang Hyang Siwa. Dan di sini tak lupa Cahaya Dharma memberikan pembinaan mental spiritual kepada generasi Astika Brahma di transmigrasi ini dengan memberikan pesan Dharma, Dharma Wacana agar makin mantap serada dan bakti generasi kita. Nah, sahabatku, selamat menyaksikan dan tiang haturkan terima kasih atas atensi para sahabat dimanapun berada. Tidak sampai di sini sahabat, nanti bisa sahabat lanjut ke part 2 karena Cahaya Dharma juga menemui salah satu semeton di transmigrasi juga, yaitu di Puro Dalam Natar Agung. Nanti akan dirilis di part 2. Sahabatku, tidak usah berlama-lama, selamat menyaksikan dan jangan lupa selalu mensupport channel Cahaya Dharma ini agar semakin berkembang dengan like, comment, subscribe, and share. Dan tiang haturkan terima kasih. Rahajeng Rainan Suci Mahasiwaratri. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Selamat menyaksikan. Japa Siwa. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Mulai. Adik-adikku semua, anak-anakku semua yang sama berbahagia. Puja pemuji Pangastungkara, Om Swastiastu. Om Anabhadra, Kertawo yang tumiswatah, semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Jadi pada hari ini tepatnya
Purwaning tilem keberapa? Ketujuh, ya. Besoknya ini Purwaning, berarti sehari sebelum tilem namanya Purwanining atau Purwaning dibilang, ya. Atau menggunakan tahun Chandra. Besoknya tilem. Hari suci Siwalatri ini yang tepatnya pada hari ini adalah Maha Siwalatri. Kalau Siwalatri, setiap tilem itu sudah Siwalatri. Artinya malam yang gelap. Sedangkan di Purwaning Kepitu itu adalah di antara semua tilem atau gelap, disinilah gelapnya paling gelap. Ngerti maksudnya? Ya, gelap. Di malam Siwalatri ini, yaitu malam perenungan. Perenungnya, tadi banyak dosa dihapus itu dalam perenungan. Karena Siwalatri ini adalah Maha Siwalatri, dan kita diajak merenung, mengintrospeksi, ya, berbenah artinya. Setelah kita bisa merenung, ya, introspeksi dalam diri, artinya mengalahkan semua sifat-sifat ego, satripu, ya, maka karma baik akan kita lakukan. Makanya segala perbuatan yang tidak baik bisa dilebur dengan karma baik. Tahu artinya karma baik? Ada yang tahu? Santai saja dulu. Ada? Karma baik. Karma itu artinya adalah proses. Kita melakukan proses kehidupan, proses kerja, proses pelayanan. Itu semua adalah karma, ya. Sisa dari karma baik itu meninggalkan wasanas namanya. Makanya ada namanya karma wasanas, ya. Kalau di Siwalatri yang sering didengar itu terkait Lubdaka. Pernah dengar Lubdaka? Mungkin dari SD sampai sekarang semua diceritakan Lubdaka, ya. Ada yang tahu kisah cerita Lubdaka? Ada? Dari berapa orang ada yang tahu? Ayo tahu kisah cerita Lubdaka? Coba paparkan dulu, nanti kita kupas filosofis dari Lubdaka itu. Yang di depan ada yang tahu? Lubdaka. Ceritanya Lubdaka, ya. Ada? Bisa? Satu orang, ayo. Katanya sudah di Lubdaka gitu. Satu orang. Seorang Lubdaka itu adalah seorang pemburu. Itu yang kamu tahu. Setelah itu, pada malam Siwalatri dia melakukan begadang, hanya begadang saja. Menahan lapar, apalagi menahan ngantuk. Menahan semuanya, menahan gitu. Ya. Jadi Lubdaka ini, daka itu artinya kekotoran. Lub ini artinya melebur, arti dari Lubdaka itu, ya. Arti kata Lubdaka itu artinya, daka itu kekotoran, lub itu melebur semua kekotoran baik dalam jasmani yang dikenal dengan yama brata, dan yang dalam lebih tinggi lagi yaitu niyama bratanya. Nah, Lubdaka ini dia sebagai seorang pemburu bukan mencari keuntungan dari dia berburu. Bedakan dulu, ya. Dia berburu Lubdaka ini adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup anak dan keluarganya zaman itu, ya. Kalau dia tidak berburu, maka dia tidak bisa memberikan makan kepada anak dan istrinya, ya. Jadi keadaan yang membuat dia harus melakukan himsa karma. Himsa karma itu artinya membunuh. Tetapi di pikirannya dia tidak pernah melakukan himsa karma dalam konteks menyakiti, ya, karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ya. Bedakan melakukan himsa karma dalam konteks menyakiti, misalkan
adik-adik ini, anak-anak ini ya, melihat ayam sengaja dipotong, kakinya dilepas, atau burung dihilangkan bulunya sebelah biar tidak bisa terbang, itu menyakiti. Dosanya ya sebanyak bulu burung itu. Itu menyakiti namanya. Ya, tidak dia gunakan karena dia kelaparan, karena tinggal di hutan, harus mau tidak mau harus membunuh misalkan hewan yang ada di sekitar situ karena untuk menopang biar dia bisa bertahan hidup. Beda. Kalau menyiksa, menyakiti, berarti melakukan insya karma dengan tidak memanfaatkan untuk kebutuhan sama sekali, tidak kepepet. Artinya dia sengaja melakukan penyiksaan. Misalkan ada anjing lewat benar-benar nak lewat ini, ya, dipatahkan kakinya. Yang itu tidak ada salah, bebindangnya tidak dimakan, dan itu menyiksa. Bedakannya, ya. Maka pada Purwaning Tilam Kepitu, pada saat Lokaka melakukan berburu, dia pada saat itu tidak mendapatkan hasil buruannya, ya. Maka dia pulang pun dia tidak bisa karena tidak membawa hasil buruan apa yang akan dimakan oleh anak istri. Saya sudah menunggu. Sedangkan pada Purwaning Tilam Kepitu tidak mendapatkan hasil sampai bermalam, ya. Akhirnya karena di hutan pasti banyak ada binatang buas, ya. Makanya tanpa sengaja dia naik ke pohon apa? Pohon minah, dan di sana melakukan apa? Ya, merenung dia. Ya, bukan hanya semetik daun saja. Ya, kalau kamu bisa saja sekedar main HP saja, ya, gitu. Tapi di pikirannya dia merenungi semua yang pernah dia lakukan sambil memetik satu persatu pohon. Ya, itu bagus. Ya, merenung dia kesalahannya. Dia menghitung setiap yang dia lakukan perbuatan karma buruknya, ya, dia mulai di situ, ya. Maka pada saat sang Suratma, ya, sang Yamadipati memanggil dia meninggal, makanya dia bisa dimasukkan ke surga loka, yaitu alam siwa loka. Artinya yang bisa dipetik dari cerita Lokaka itu adalah adanya niat yang tulus. Nah, adik-adik ke sini punya niat yang tulus nggak untuk melakukan siwalatri perenungan? Tulus, ya. Jangan karena ke sini karena ada pacarnya di sini. Dia dapat ketemu sampai subuh bisa ketemu. Ya kan? Jangan. Kalau ada mindset seperti itu berarti adik-adik belum tulus. Bagaimana bisa melakukan perenungan? Ya, atau melebur karma buruk, ya, atau sampai di sini biar bebas main cekan sama pacarnya, ya kan? Kalau di rumah kan dimarahi, misalkan dicek, tuh jangan, ya. Ada yang gitu karena ketemu pacarnya di sini. Ya, artinya itu tergantung ke diri sendiri. Artinya harus ada niat dulu, ya. Niat saya sembahyang atau bakti luri pura, setelah itu nanti melakukan persembahyangan, berjapa semampu saya, ya, itu, ya. Nah, besok ini ada namanya, kalau yang bukan Banyu Baru, ya, artinya melakukan pembersihan. Kita tunas, setelah itu kita ke segara itu, atau ke segara atau di rumah mandi, mambu, mau bersih gitu, artinya segala yang sudah kita renungkan, ya, kita menyadari terkait karma-karma buruk kita agar tidak lagi melakukan, mengerem semua, makanya melakukanlah pembersihan juga, ya. Karena pertama melalui niat kita dari hati sudah, melalui dari dalam, dari luar juga, makanya ke pantai, kalau ada jaraknya dekat mau ke pantai boleh, ya, mau bersih itu. Atau di rumah mambu lah sedikitnya, ya, yang biasanya tidak pernah mambu, usahakan disampu besok, ya, mambu bersih, ya, begitu.
berangkat ke pantainya jam 3 ya, kayak pagi lah, pagi biasa ya. Gitu. Tapi karena klien biasanya kan dia dapat trek-trekan biasanya, wah gitu jangan ya. Supaya enggak jadi kita sudah melakukan perenungan di Siwolatri, jangan sampai nanti jalan ada masalah lagi. Gara-gara kamu tidak bisa bawa gas motormu ya, gitu ya, gitu. Tangannya nanti kalau jatuh patah kakimu atau tanganmu tidak ada yang bisa diganti, baru nyesel ya. Ya makanya itu ya diremnya di Siwolatri ini. Itu artinya Siwolatri ini adalah memang dia memfokuskan kepada perenungan diri kita ya. Di sini ini malam ini memang spesial ya. Kan wajibkan kita harus melakukan persembahyangan. Kalau sehari-hari ya sudah pastinya, tapi di malam Siwolatri ini adalah disinilah Dewa Siwa memberikan anugerahnya, warenugrahnya kepada tamunya, ya umatnya yang memang betul bisa melakukan Siwolatri dengan penuh perenungan dari dalam dirinya, ya itu. Ini karena setiap hari keagamaan Hindu itu punya ciri tersendiri ya, makanya Siwolatri itu memang sangat luar biasa, ya itu. Artinya di sini kita diajak untuk bisa merenung dan akhirnya bisa melebur semua karma-karma buruk kita, ya itu. Nanti ini adalah bekal kita berikutnya juga ya, seperti ini ke. Mungkin itu saja yang saya sampaikan dulu nih, Bapak sampaikan, walaupun sedikit ya, poinnya mungkin ada maksud dan tujuannya sudah didapat nih. Artinya kita diajak merenung poinnya, merenung agar bisa terus melakukan karma baik dan mengerem karma buruk seperti ini. Ya, semoga di hari suci Siwolatri atau Maha Siwolatri kita semua diberi lila oleh Sang Yang Siwa dan diberikan dirgayu dirgayuse yang hadir di sini dan bisa diberikan namanya kesehatan lahir dan batin dan bisa selalu melakukan sewanam karma baik nih. Jadi yang tutup dengan ucapan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Nih.